Ciprofloxacin. Oke, ciprofloxacin. Jangan Aku boleh dibantu kalau amoksisilin itu gimana? amoksisilin Dia dia menghambat produksinya sintesis semakin dinding luas, sel. jadi Oke. lebih ke dinding sel. Kalau bentamisin? Gentamisin dia lebih ke sintesis dinding sel juga, sintesis protein. Bentamisin kok dinding sel? Protein, sintetis protein kalau gentamisin. Ya, sintesis protein. Kalau eritromisin? Eritromisin Ribosom 50 Oke, dia golongan apa sih? makrolida. Oke, makrolida. Sip. Kemudian eritromisin kerjanya gimana? Eritromisin dia makrolida ya, tadi benar. Kemudian ada cotrimoxazole. Gimana? Antagonis folat. Oke, antagonis folat. Baik. Udah hafal ya, teman-teman? Sudah hafal semua belum? Amin. Lanjut, nomor 3 sekarang. Seorang pria 45 tahun didiagnosa pneumonia CAP dan memiliki riwayat miastenia gravis atau MG. Golongan antibiotik manakah yang harus dihindari? Yang mana, teman-teman? Yang mana? Antibiotik yang harus dihindari pada pasien ini karena potensi memperburuk kondisi neuromuskularnya yang Levofloxacin. Oke, jadi antibiotik golongan fluoroquinolone seperti levo, cipro, moxi memiliki efek yang dapat menghambat fungsi neuromuskular, ya, sehingga akan memperburuk kelemahan otot yang dialami oleh pasien miastenia gravis. Oleh karena itu, penggunaannya dikontraindikasikan atau dihindari jika memang diperlukan obat tersebut. Gitu ya. Oke, benar. Jadi jawabannya yang D, hati-hati. Oke, dari sini aman? Jelas, general antibiotik cuma gitu aja, teman-teman. Paling sering keluar aja. Gimana, Kak? Ada yang mau tanya? Belum, Kak. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke malaria, topik yang jarang diajarkan di kampus dan juga ketika teman-teman ketemu ini pasti akan bingung. Jadi, malaria itu disebabkan karena parasit Plasmodium. Ya, parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Contohnya ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi. Nah, jenis malarianya ada malaria falciparum, ini demam timbul intermittent dan ada kontinu. Terus kemudian jenisnya ya, jenis malaria berat kurang lebih dari bisa berdampak pada kematian. Kemudian malaria vivax ini demam berulang dengan interval selama 2 hari. Gitu. Terus malaria ovale itu pola demam seperti malaria vivax. Kalau malaria demam berulang dengan interval bebas dari demam 3 hari. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Jadi ada pengertian dari malaria, yaitu gejala demam tergantung jenis malaria. Sifat demam akut atau praparoksimal yang didahului oleh stadium dingin atau menggigil diikuti dengan demam tinggi kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun. Tuh, terus habis itu untuk malaria itu pada anamnesis sangat penting diperhatikan. Yang pertama ada keluhan, demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri.
Nah, nanti akan ada screening riwayat penyakit terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, kemudian obat malaria ini untuk pencegahannya bisa diberikan doksi dengan dosis 1000 mg per kilogram. Obat ini diberikan 1 sampai 2 hari sekali sebelum berpergian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Gitu. Kemudian tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah usia 8 tahun dan tidak boleh diberikan pada usia anak 6 bulan. Gitu. Jadi malaria itu demam tinggi karena adanya plasmodium itu tadi. Lalu bagaimana terapi malaria? Jadi pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini adalah pemberian ACT. ACT itu artemisinin base composition, ini sama dengan DHP. Terus kemudian pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini adalah pemberian ACT atau artemisinin base combination terapi. Kemudian malaria falciparum dan malaria vivax itu benar ya DHP plus primaquine. Terus pada malaria falciparum, primaquine hanya diberikan hari pertama saja. Kemudian malaria vivax yang relapse itu ada ACT. ACT itu sama dengan DHP ya guys. 1 kali per hari selama 3 hari dan malaria vivax yang relapse atau kambuh ini ada peningkatan berat badan ya sesuai dengan berat badannya. Kalau malaria itu pakainya DHP 1 kali pemberiannya. Terus infeksi campur pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Nah, ini pedoman malarianya ya untuk terapinya. Jadi malaria falciparum atau vivax ini first line-nya adalah DHP plus primaquine. Jadi primaquine untuk malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Kemudian dosis primaquine pada penerima G6PD itu harus diberikan selama 8 minggu. Terus ada malaria vivax yang relapse, maka obatnya DHP yang sama seperti tetap dosis pemakaian. Kemudian ada kondisi khusus. Malaria pada pediatri dan juga malaria pada ibu hamil. Kalau pada materi ini kayak malaria pada kondisi isi kukus gitu ya. Jadi malaria dengan anak-anak maka dapat diberikan tablet dispersible dengan 23 dihidroartemisin 20 mg. Piperaquine 160 mg. Kayak gitu. Jadi bisa cek dulu. Kemudian ibu hamil ini kalau primaquine, tetrasiklin sama doxycycline, maka pengobatan malaria falciparum dan vivax aman. Jadi di sini DHP ACT gitu ya, dan tidak ada tidak ada gantinya. Jadi untuk ibu hamil pakainya primaquine plus tetrasiklin atau doxycycline, bisa dipilih salah satunya. Terus jika lini pertama gagal, maka second line apabila terapi lini pertama tidak bisa diberikan. Jadi malaria tanpa komplikasi pada tanpa komplikasi adalah tablet kina atau DHP kombinasi artemeter, lumefantrine sama artesunat. Gitu. Jadi kalau yang malaria berat itu pakainya artesunat IV, jadi langsung ditembak ini. Kemudian dasarkan lainnya ada kina sama parental. Nah, untuk ibu hamil ini untuk artesunatnya itu dengan dosis yang
sama kayak gitu ya, dengan dosis yang sama. Gimana? Jadi kalau semisal aku ulangi lagi ya, kalau kondisi khusus maka bisa pakai doxycycline. Kalau ibu hamil bisa pakai apa namanya, kondisi khusus. Jadi untuk apa, pemberian informasi seperti itu. Kemudian ada tanpa komplikasi juga. Nah itu ya nanti adalah salah satu cara kita belajar tentang malaria. Jadi untuk malaria falciparum plus vivax, FF ya pakainya DHP Primaquine. Kemudian kalau malaria vivax yang relapse, maka 0,5 sampai 8 kilo berat badan per hari. Kemudian ada malaria ovale, ibu hamil. Tuh, jadi pakai masker. Lanjut, ada perhatian pada terapi malaria. Nah, nih, jadi pasien tidak boleh memberikan jadi Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Kemudian Primaquine tidak diberikan pada ibu hamil. Ibu menyusui bayi usia kurang dari 6 bulan. Jadi ini trimester pertama sampai 3 itu 0 sampai 9 bulan. Kemudian ada ACT tablet selama 9 hari. Dan semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh karena itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Nah, itu ya, ini nggak boleh untuk uti makan dalam kondisi perut kosong. Kemudian untuk pengobatannya ada ACT selama 3 hari. Gitu. Nah, kemudian kita akan membahas pretest dulu, teman-teman. Yuk. Wah, panas banget di sini soalnya, teman-teman. Nah, Ada saya mau tanya pembahasan. boleh, Kak? Boleh, silakan. Nah, terkait tadi yang untuk pencegahan itu, kalau nggak salah tadi saya baca 1 sampai 2 hari sebelum keberangkatan sampai 8 minggu setelah selesai gitu. 4 4 minggu. minggu setelah selesai gitu. Uh. Itu kalau misalnya kita perginya katakanlah 3 bulan gitu, apa nggak terlalu lama Kak gitu? Mengkonsumsi doxycycline-nya takutnya kan berefek ke organ yang memetabolisme itu hati ya Kak. Gitu. Iya sih, Itu jadi berdampak sebenarnya buruk atau enggak kalau misal kita perginya lama berbulan-bulan gitu konsumsi doxycycline secara terus-menerus. tapi akhirnya kita akan kembali ke tempat semula ya, yang bukan daerah endemis ya. Skenario-nya. Nah, kalau misal seperti itu tetap mengonsumsi karena takutnya tiba-tiba ada infeksi ketika ada pasien yang tidak rutin menggunakan obat tersebut, seperti itu. Kalau secara teori seperti itu, teman-teman. Tapi kalau secara realita, aku dulu pernah KKN, itu aku cuma minum 1 sampai 2 hari aja. Habis itu di sana cuma seminggu aku minum, padahal aku di sana sekitar 45 hari. Kayak gitu. Nah, jadi kalau secara teori tetap diminumkan sampai 4 minggu setelah kembali. Kayak gitu. Gitu, Kak. Nah, tadi kalau nanti kena hatinya gimana? Tadi itu doxycycline tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan hati. Gitu ya. Jadi tidak boleh untuk pasien dengan gangguan hati. Jadi tidak berpengaruh gitu ya. Kalau semisal konsumsi banyak nanti akan menghasilkan penyakit hati gitu. Gimana, Kak? Dari sini aman? Ya, Itu baik, jawab Kak. jadi bukan dari efek sampingnya, tapi karena pengajuan kayak itu ya, utamanya ya, efek utamanya kayak gitu. Sudah ada pertanyaan lagi? Kak, mau tanya Kak, Ya, untuk pencegahan malaria itu kenapa nggak pakai vaksin aja ya Kak dari awal? karena itu dari nyamuk. Kayak nyamuk itu adalah lebih besar banget dibandingkan dengan virus yang dilemahkan gitu. Terus juga berperan sama kestabilan tubuh, kestabilan dari obat-obatannya seperti itu. Gimana, aman nggak?
Oke, Kak. Aman, Oke, Kak. terjawab ya. Oke, di rumah kalian panas banget nggak teman-teman? Enggak ya? Kalau Riau nak pagi Hujan. nak malam pun tetap panas Kak. Iya, Di tetap Bandung panas. Panas, Kak. Di mana? Hujan, nggak? Hujan sini hujan, Kak. Oh iya, Mi. Tangerang panas, Kak. Ya ini aku di Kediri panas banget, makanya ini nggak bisa all out kayak kemarin ya aku ngejarnya. Sulawesi juga panas, Kak. Di sini Iya biasa ya. aja, Kak, nggak panas. Tadi siang 31 derajat. Wah, sampai 31 derajat? Iya. Wow. Wow. Cirebon 33 derajat. Mantap. Tapi kemarin sekarang udah hujan. Bisa goreng telur. Iya benar-benar percobaan gitu ya. Ini apa? Selingan dikit guys untuk menghilangkan penat dulu ya. Karena malaria ini agak berat kayak gitu. Oke, ya kayaknya nih iklimnya lagi nggak beres akhir tahun kayaknya nih ya. Jadi nggak tentu gitu. Panas banget teman-teman di sini. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan tentang malaria? Oke ya, coba next ke di sini. Kalau ibu hamil tidak boleh pakai doxycycline untuk apa namanya profilaksisnya ya. Lalu pakai apa? Ibu hamil profilaksis malarianya pakai mefloquine. Kemudian ibu hamil ya. Jadi profilaksisnya itu apa sih? Yaitu adalah mefloquine. Ini adalah profilaksis malaria untuk ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil dari daerah endemis ataupun mau masuk ke endemis, maka juga harus menggunakan obat apa namanya malaria seperti itu atau profilaksis malaria, gitu ya guys. Nah, terus ini tadi yang perlu kita tekankan bahwa semua obat anti malaria itu tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Oke, gitu ya. Terus coba aku ulangin lagi tentang pengobatannya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi, malaria tanpa komplikasi itu terapinya selalu sama, yaitu DHP, 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 DHP. Apapun plasmodiumnya, apapun nyamuknya, baik falciparum, vivax, oval, vivax atau campuran, maka DHP itu wajib untuk diberikan atau ACT. Ya, ACT. Sama DHP sama ACT itu sama. Baru nanti untuk terapinya itu adalah yang membedakan untuk malaria falciparum dan vivax itu plus primaquine. Kalau relapse dia ditambah dengan primaquine. Kalau yang ovale juga ditambah dengan primaquine. Kalau yang falciparum dan vivax itu ditambah dengan primaquine. Cuma untuk durasi terapinya aja yang beda-beda tiap malaria, gitu ya. Oke, kemudian kalau kondisi khusus malaria pada pediatrik itu pakai dispersible dihidroartemisin 20 mg atau bisa pakai piperaquine. Kemudian pengobatan DHP berdasarkan pengobatan malaria tanpa komplikasi. Itu. Terus selanjutnya ada ibu hamil. Ini kontraindikasi primaquine. Kemudian primaquine, kontraindikasi pada ibu hamil itu primaquine, tetracycline atau doxycycline. Pengobatan malaria falciparum dan vivax itu DHP 3 hari plus tablet tambah darah kalau semisal kemarin primaquine-nya bukan primaquine sih, ada obatnya asam samfolat kali ya. Jadi
DHP 3 hari selama TM1 sampai 3 ditambah dengan tablet tambah darah. Gitu. Nah, kemudian ketika lini pertama gagal, maka dapat diberikan second line apabila terapi lini pertama tidak bisa diberikan, yaitu tablet kina. Kemudian kombinasi artemeter lumefantrine atau kombinasi artesunat itu juga bisa. Kemudian ada malaria berat. Malaria berat itu bisanya pakai IV artesunat. Jadi dilakukan IV artesunat gitu ya. Bila sudah dapat minum obat per oral, maka dilanjutkan DHP 3 hari plus primaquine. Jadi malaria berat itu ditandai dengan pasien tidak sadar. Oke, gitu. Dari sini dapat dipahami? Intinya kalau komplikasi pakai DHP semua, kalau ibu hamil kecuali 3 itu, iya, kemudian itu untuk apa namanya? Selanjutnya kita ke soal dulu. Ada pertanyaan dari sini tentang malaria? Kak, mau nanya, Kak. Boleh, silakan. Yang DHP itu berarti pengobatannya selama 3 hari semua ya, Kak, untuk semua Iya. jenis? Oh ya, oke, Kak. Nanti penambahannya di primaquine ya. Primaquine-nya selama 8 minggu atau primaquine-nya selama 14 hari kayak gitu. Oke? Oke, Kak. Dan ini obat program. Jadi dari pemerintah. Gitu. Oke, lagi lanjut. Oke, kita masuk ke soal dulu. Kita masuk ke soal. Seorang laki-laki 35 tahun bekerja sebagai penambang di daerah endemik Papua. Datang ke klinik dengan keluhan demam sejak 4 hari lalu yang bersifat intermiten, menggigil, berkeringat, dan sakit kepala hebat. Hasil pemeriksaan laboratorium mikroskopik menunjukkan adanya Plasmodium falciparum dengan tingkat parasitemianya di atas normal. Kemudian pasien tidak memiliki riwayat alergi obat dan tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda malaria berat. Berat badan pasien 70 kg. Anti malaria pertama yang paling tepat yang mana? Jadi first line terapinya yang mana? Yang D. D. Yang D, Kak. Oke, D ya, dihidroartemisin pripeperaquine atau DHP 1 kali sehari selama 3 hari plus primaquine dosis tunggal. Oke, sip. Oke, mantul. Nomor 5. Seorang anak laki-laki 8 tahun dibawa ke UGD dengan penurunan kesadaran, kejang, multiple, dan demam tinggi. Hasil apusan darah tebal menunjukkan infeksi Plasmodium falciparum dengan parasitemianya sangat tinggi di atas normal. Dokter mendiagnosis malaria cerebral. Kemudian atau malaria berat ya. Tidak ada fasilitas ICU di vaskes di vaskes primer tersebut. Jadi terapi anti malaria ini lini pertama yang harus segera diberikan sebelum merujuk adalah yang mana? Kata kuncinya di malaria berat. Berarti jawabannya yang Artesunat IV. Oke, artesunat IV yang mana? Dosis awal. Oke. Dosis ruwatan itu apa sih? Dosis ruwatan itu? Dosis ruwatan itu adalah dosis pemeliharaan. Ya, lihat di sini. Dosis pemeliharaan. Oke. Jelas ya, jadi jawabannya adalah artesunat. Nomor 6. Ini nomor 6. Seorang pasien didiagnosis malaria vivax dan mendapatkan resep DHP plus primaquine. Pasien ini juga memiliki riwayat ulcus pepticum atau PUD dan sering mengeluhkan nyeri ulu hati.
apoteker memberikan KIE kepada pasien terkait penggunaan obat. Apakah informasi yang paling penting yang harus diberikan yang mana? Yang D. D, Kak, D, Kak. D. D, Kak. Obat harus Kenapa D? segera diminum setelah makan. Kenapa? Karena kan Karena sifatnya tadi dia iritasi lambung, Kak. Oke, karena iritasi lambung. Sip. Bisa menyebabkan iritasi lambung sehingga diminum sesudah makan. Ya.